Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Nur Aini Official ya. Kali ini kita bahas mengenai majrurat asma. Nah, ini tugas saya ya, yang saya kerjakan pada waktu PPG online tahun 2022. Ini ringkasan ya, diperbesar dulu ya. Ini pelajaran ini tentang ilmu nahwu. A. Pengertian majrurat asma. Majrurat asma adalah kumpulan isim yang berada dalam kondisi majrur dalam i'rabnya. Penyebab majrurnya adalah dikarenakan adanya amil yang berada di depan isim tersebut. I'rab ada 4. Ada yang berbentuk dhammatun, fathatun, kasrotun, sukunun. Macam-macam majrurat asma. Kelompok majrurat asma: at-tawabi'u lil majrur, majrur bil idofati, majrur bi harfil jar. Majrur yang pertama majrur bi harfil jar, majrur karena huruf jar. Majrur karena huruf jar adalah isim yang mempunyai i'rab apabila didahului oleh salah satu dari huruf jar. Huruf jar ada 17, yaitu min, ila. Min artinya dari, ila ke, an dari untuk benda yang jauh, ala di atas, fi di atau di dalam, ruba seumpama, alba'u dengan, al-kafu seperti, alamu li hatta sehingga atau sampai, wawul qasam wawu sumpah, ta'ul qasam tak sumpah, munju selama, khola ada, hasya. Jadi yang pertama itu isi majrur ada 17. Nah, setelah huruf jar ini yang 17, maka kalimatnya berharokat kasroh. Misalnya ya, ini yang pertama kan min ya. Min artinya dari. Misalnya dari sekolah. Sekolah bahasa Arabnya al-madrasatu ya. Maka bahasa Arabnya minal madrasati, berharokat kasroh ya. Nggak boleh berharokatnya domah, minal madrasatu. Karena ini huruf jar ya, min ini, maka harokatnya harus kasroh, yaitu minal madrasati, dari sekolah. Oke ya, yang kedua majrur bil idofati. Idofah adalah bentuk penyandaran suatu isim yang lain. Contoh, kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, dan khatamu hadidin, cincin emas, atau ya cincin yang terbuat dari emas, dari besi. Isim pertama disebut mudhof, sementara isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Macam-macam mudhof ilaih. Yang pertama ada mu'rob. Apa itu mu'rob? Mudhof ilaih yang berbentuk isim mu'rob harus selalu majrur. Contoh, kitabul muslimi ya, al muslimi. Ini harus harokatnya berharokat kasroh ya. Kitabul muslimina. Nah, ini kasroh juga ya. Mabni mudhof ilaih yang berbentuk isim mabni tidak mengalami perubahan harokat akhir. Jadi yang kedua itu mabni, dia tidak berubah harokatnya. Misalnya kita buka, bukumu. Muhnya ini kan harusnya kasroh. Karena muh ini mabni, maka dia harokatnya tidak bisa berubah. Jadi harus tetap kita buka gitu ya, sesuai domirnya.
Syarat-syarat idofah ada 3. Yang pertama, mudof tidak boleh ditanwin. Contoh, nah kan tadi mudof itu kan yang pertama, mudof ilaih itu yang kedua. Nih, hakibatun Muhammadun. Nah, hakibatun ini kata yang pertama. Nah, ini tulisannya kebalik ya dari tulisannya ini. Mungkin karena aplikasinya ya, jadi kebalik sendiri. Padahal mungkin yang nulisnya itu tidak seperti ini. Jadi nggak boleh hakibatun Muhammadin. Tapi dia mudofnya ini harus nggak boleh tanwin. Jadi hakibatu Muhammadin ya. Yang kedua, membuang nun musanna. Contoh, kitabani Muhammadun. Susunan idofahnya adalah Muhammadin kitaban. Ini harus kitaba Muhammadin ya, tulisannya harusnya begitu ya. Kitaba Muhammadin. Jadi mudofnya ini nunnya dibuang ya. Padahal kan artinya 2 buku milik Muhammad. Nah, ini dua ini ya, nunnya ini dibuang. Jadi kitaba Muhammadin. Yang ketiga, membuang alif lam dari mudhof. Contohnya ar-rasulu rasul, Allahu. Nah, ini kan ada alif lam, ada alif lam. Tapi kalau misalnya rasul Allah ya, susunan idofahnya adalah rasulullahi ya. Jadi syaratnya harus membuang alif lam dari mudhof ya. Dari mudhof nggak boleh alif lamnya ada dua-duanya, ar-rasulu sama Allahu ya, itu nggak boleh. Tapi di mudhofnya ini ya alif lamnya dibuang, jadinya rasulullahi gitu ya. Paham ya? Faidah yang pertama, secara umum kandungan makna idofah mempunyai 3 arti. Bermakna min, misalnya khotamu hadidin, jadi cincin yang terbuat dari emas, dari besi, maaf ya. Yang kedua, bermakna li atau milik. Aliyu, nah, baitu aliyin ya. Baitu aliyin, rumah Ali, rumah milik Ali. Yang bermakna fi, di dalam, contohnya azabul qabri, yaitu azab di dalam kuburan. Azabul qabri ini di mudhof ya, idofah yang maknanya itu fi di dalam. Apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilaihnya berupa ya mutakalim, maka yang ditulis dengan harokat fathah. Contoh, yadaya, kedua tanganku. Nah, ulangi lagi ya. Yang kedua, apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilaihnya berupa ya mutakalim, maka ya ditulis dengan harokat fathah. Contoh, yadaya, kedua tanganku. Yang ketiga, apabila mudhof berupa isim yang berkaitan dengan mudhof ilaih berupa ya mutakalim, maka ya ditulis dengan fathah, ya ditasdid. Contoh, madarosati, pengacaraku. Oke, udah itu ya, selesai ya pembahasannya ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan komen ya. Terus kalau misalnya penjelasan saya ada yang salah, silahkan komen juga ya, saya terima ya salahnya saya, karena saya juga masih mencari ilmu, masih belajar ya. Mohon maaf apabila ada penjelasannya yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.